Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya bicara? Bu, Oh, Ratu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Syukurlah. Kalau ibu boleh tahu, kegiatan apa saja yang kamu lakukan tadi, Nak? Saya habis mengerjakan tugas kelompok bersama teman-teman saya, Bu. Oh, begitu ya, Nak. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Cukup menyenangkan, Bu. Oh, baiklah. Sebelumnya, supaya lebih akrab ya, ibu ingin memperkenalkan diri dulu sedikit. Nama ibu Liza Istriani, kamu bisa memanggil ibu Liza. Ibu tinggalnya di Desa Banan Bikis, jadi kalau kamu ingin bertemu atau jalan-jalan ke rumah ibu, silakan saja ya. Baik, Ibu Liza. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan ibu. Ya, Bu. Saya ingin konseling dengan Ibu. Saya sangat senang sekali kamu menghubungi saya untuk konseling. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti. Oh, baiklah. Sebaiknya ibu jelaskan dulu ya tentang konseling. Nah, konseling ini adalah suatu bentuk bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu kamu, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Nah, konseling ini dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Jadi, kamu tidak perlu takut untuk menceritakan semua permasalahan kamu ya. Dan untuk konseling, agar berjalan dengan lancar, kamu harus dengan sukarela menceritakan permasalahan kamu tanpa ada paksaan agar permasalahan kamu dapat kita temukan solusinya. Bagaimana? Kamu sudah paham? Oh, begitu ya, Bu. Ya, Bu, saya sudah paham. Sekarang saya mengerti tentang apa itu konseling, Bu. Ya, bagus kalau kamu sudah paham. Nah, untuk pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan pergunakan waktu kurang lebih 20-30 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada ya. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Saya setuju. Ya, baiklah. Coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Begini, Bu. Saya kan sering merasa deg-degan gitu, Bu. Saya takut kalau lihat ada orang yang lagi marah-marah, Bu. Maksud kamu? Jadi begini, Bu. Misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru, Bu. Jadi saya tuh langsung ketakutan gitu, Bu. Deg-degan gitu nah, Bu. Coba kamu ceritakan pada ibu bagaimana itu bisa terjadi. Atau sejak kapan itu terjadi? Begini, Bu. Dulu saya baik-baik saja. Tapi sejak tante saya sukses dan kaya, dia menjadi orang yang sombong, Bu, dan berkuasa lah, Bu, di keluarga kami. Nah, dia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis, pasti dimarahi habis-habisan, Bu. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu. Karena saya yang paling tua, pernah dulu waktu kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain dan saya dimarah-marahi habis-habisan, Bu. Jadi saya sering sekali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetaran, Bu. Saya trauma, Bu, ketakutan kalau lihat orang marah-marah, Bu. Oh, ya ya. Ibu memahami perasaanmu. Sepertinya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan itu. Iya, Bu, saya sangat terganggu sekali, Bu. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah, Bu.
Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas? Ya, Bu. Dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Ya, bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Ya, Bu. Saya sangat setuju, Bu. Ya, baik. Tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Ibu, hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Oh, begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama Ibu. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi, kamu harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Oh, baik, Bu. Saya setuju dengan teknik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Ya, baik. Sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata kamu, kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu bayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Ya, Bu. Saya mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian, sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu, tante kamu menghampiri kamu. Sekarang, tante kamu mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya, Bu. Oke, sekarang buka matamu. Rileks, tarik nafas dari hidung perlahan, dan keluarkan dari mulut. Hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Bu. Apa yang kamu rasakan? Saya merasakan ngeri sekali, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkannya, tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri, Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang, dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik, Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan saat ini. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang, rileks dan ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang, bayangkan seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang, seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang, kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga, termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba, saudara kamu bertengkar dan anak tante kamu menangis. Kemudian, kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup, Bu. Oke,
Sekarang buka mata kamu, rileks, tarik napas dari hidung, dan keluarkan perlahan dari mulut. Gimana perasaanmu? Saya sangat deg-degan, Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja, ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin, Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Nah, bagus sekali. Ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya sangat siap, Bu. Oke, sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matamu, rileks dan tenangkan dirimu. Ngeri, Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Bu. Mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Ya, baik. Mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapannya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang, buka matamu, rileks, tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah cukup lebih baik, Bu. Ya, bagus. Kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya sangat senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seorang yang dimarahi atau jika tante kamu marahimu. Iya, Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya untuk sekarang, Bu, tidak ada. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri ya. Baik, Bu. Saya izin pamit dulu ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan hubungi Ibu lagi ya. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.